Datang kemari bersih-bersih Gunung Nathan. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman media yang udah mau sama-sama ya mengangkat cerita Medan Zoo ini untuk bisa viral dan akhirnya kita bisa bergerak bersama. Yang paling menggugah hati teman-teman dari influencer Medan ini, sebenarnya kegiatan ini saya udah bolak-balik bilang kita sudah mau laksanakan dari awal tahun, bahkan akhir tahun ya di Desember kita udah mau, ketika kita mendengarkan ada kabar dari media yang kondisi Medan Zoo ini sudah sangat-sangat menyedihkan, bahkan ada kabar satwa yang mati. Kita juga rajin ngelihat akun Instagramnya Wildlife Sumatera ya, itu kita lihat sepertinya kayaknya kita butuh bergerak nih. Kita menunda bergerak gara-gara kita berpikir udah viral. Ketika udah viral ya berarti mungkin harusnya ada tindakan. Tapi ketika akhir tahun itu di Januari masih belum ada, akhirnya kita memutuskan tergugah semuanya. Kita ini tergabung dalam sebuah grup namanya Influencer Medan Support, yang dalam kontennya itu memang kita adalah saling support untuk bersama-sama. Dan akhirnya kita memutuskan bersama-sama untuk coba visit dulu. Ketika melihat situasinya ternyata cukup parah, akhirnya kita putuskan kita bergerak. Apa saja sih Pak yang dilakukan di sini? Oke. Untuk kegiatan pertama yang kita gagas di gerakan sesi pertama itu adalah pengumpulan donasi. Jadi kita lihat dulu situasinya seperti apa yang perlu kita kerjakan. Niat pertama kami adalah mengumpulkan donasi untuk makanan satwa. Tapi pada saat kegiatan donasi dilakukan, kami mengasumsikan ada dana yang terkumpul sekitar 35 sampai 40 jutaan. Pada saat itu awalnya malah cuma berpikir sampai 10-20 jutaan, tapi ternyata sampai 35-40 jutaan, dan akhirnya di belakang pada saat kami ingin mencairkan dananya, alhamdulillah ternyata ada salah satu bank juga yang ikut bergabung untuk mendonasikan dananya ke kita, dan itu menghasilkan jumlah total donasi kita sampai dengan 82 juta, dan itu adalah penggabungan dari donasi Influencer Medan Support, masyarakat Kota Medan, ada Cool Plus, ada Pordasu, ada Pordasi, dan ada juga Famous Studio, dan ada juga yang belum saya sebut Mercedes-Benz Club Medan selaku juga penampung dana. Jadi selain bersih-bersih kawasan, mungkin bisa cerita bersih kawasan, bersih kandang. Oke. Yang ingin saya ceritakan hari ini itu berbeda dengan gerakan hari pertama. Hari yang kali ini tuh adalah dorongan di gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua itu sebenarnya kita mempunyai dua agenda besar, abang-abangku. Dua agenda besar ini adalah: pertama, ketika mendengarkan tempat ini bakal ditutup sementara, maka kami menyatakan kami harus meninggalkan tempat ini dalam kondisi yang paling layak untuk hewan satwanya dulu. Jadi jangan sampai nanti pada saat direvitalisasi, bangunannya dibangun tapi hewannya nggak tahu mau makan apa. Jadi akhirnya kami berupaya, kita juga sama-sama dengar, makanan bantuan dari PKBSI akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2024. Makanya kami ingin melanjutkan dengan bantuan kami yang kami dapatkan. Mudah-mudahan kami bisa menambah masa waktu makanan dari hewan-hewan satwa yang akan berakhir di 15 Februari tadi. Mudah-mudahan dengan budget ini akan lebih panjang. Nah, di gerakan yang kedua ini juga kita menggerakkan melalui Bumantara ya, kita menggerakkan seluruh masyarakat Kota Medan untuk ikut serta bersama-sama membersihkan lokasi ini agar mungkin kesehatan hewan satwanya bisa kita jaga kembali lagi. Harapan besarnya teman-teman mungkin minta supaya nggak mati lagi kemudian datangnya Oke. lebih bagus. Harapan besar ini sebenarnya bukan tugas kami. Harapan besar ini juga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi harapan besar ini adalah tugas kita semua, ya kan? Tidak terlepas dari media, masyarakat, kerjasama pemerintah. Pemerintahnya bangun sebagaimana bagus pun kalau tidak ada pengunjungnya sia-sia, oke? Tapi bolak-balik yang ingin saya suarakan, ketika ini sudah balik seperti semula atau sudah ramai kembali, jangan pernah lepaskan tugas fungsi utama dari lembaga konservasi, yaitu adalah perlindungan hewan satwa, yang kedua perlindungan hewan satwa, dan yang kedua adalah pengembangbiakan. Di sini tuh udah nggak ada lagi pengembangbiakan, boro-boro pengembangbiakan hewan yang ada malah mati. Jadi kita balikkan lagi fungsi lembaga konservasi, LK-nya dulu jalan, LK-nya dulu benar, setelah itu bicara kebun binatang. Oke. Ada yang Pak Fahmi ada mau nambahin sedikit tentang kegiatan, salah satunya bantuannya kita untukkan untuk satwa sama untuk karyawannya Pak, boleh? Oke, boleh. Juga ingin menambahkan ini sebagai
gerakan dari hati nurani teman-teman kita semua. Kondisi yang mengenaskan ini bukan hanya terjadi pada hewan satwa yang ada di sini, tetapi kita juga mendengarkan bersama-sama bahwasanya hampir seluruh karyawan dari manajemen Medan Zoo ini gajinya sudah tidak keluar berbulan-bulan. Bahkan ada yang digaji cuma 10%, 20%, 30%. Sehingga dari kadar itu, walaupun tugas utama kami di sini adalah ingin melindungi satwa-satwanya, hari ini kami memutuskan setelah kami bongkar rembuk bersama, akhirnya kami memutuskan juga ingin memperhatikan nasib dari para karyawannya. Jadi insya Allah selesai kegiatan ini, ada 27 karyawan yang akan kami berikan bantuan sembako. Berupa sembako, ada gula, ada beberapa bahan-bahan sembako lain, yang pasti ada bahan utama ya, pasti beras. Oke, itu yang mudah-mudahan bisa kami bantu karena mustahil. Abang-abang saya mustahil. Kita berharap karyawan akan menjaga hewan, karyawan akan menjaga binatang di sini, karyawan akan menjaga hewan satwanya. Kalau perut sendiri pun tidak terjaga. Oke, maka dari itu kita berharap kita sejahterakan sedikit dengan ada yang kita dari apa yang kita punya. Mudah-mudahan menambah semangat lagi karyawan di sini untuk bisa kembali semangat menjaga hewan satwa yang ada di sini. Thank you. Mana Pak Arif tadi? Ini ada rame-rame relawan datang, bersihin kandang, bersihin kebun binatang, terus ngasih juga sembako untuk para pekerja. Seperti apa komentarnya Pak? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman influencer masyarakat Kota Medan yang tergabung dalam Zoo Mata yang telah peduli dengan kebun binatang. Mungkin sebelumnya sudah paham kita bahwasannya Medan Zoo ini kekurangan finansial, maka disupport oleh dari teman-teman ya, masyarakat Kota Medan khususnya yang bergerak hati untuk melakukan pembersihan dan beberapa ada sembako yang diberikan untuk Pak, kebun binatangnya makin bagus atau makin seperti apa Pak belakangan ini? ya ini mungkin sama-sama kita paham ya, mudah-mudahan dengan ini awal pertama dari influencer ya, memberi bantuan tenaga ya, pikiran terutama kebersihan dulu, baik kandang, baik halaman ya, mudah-mudahan ini berkelanjutan sehingga Medan Zoo ini balik kembali. Tadi teman-teman ngeliat ke kandang, sepertinya udah ada yang kosong lagi Pak harimaunya. Memang sakit atau mati Pak? Ya memang kandang kita memang kan ya kan ada beberapa, ada kita ada 18 masing-masing itu kan ada yang kosong, jadi dia satu bed itu kan bisa bolak-balik. Tidak ada yang mati lagi Pak? Kalau yang sakit masih tetap belum ada Ya sedang penyembuhan, makanya ini kandang sekarang diisolasi biar harimaunya segar. Berarti nggak benar ada yang mati ya Pak? Kami dapat kabar ada satu yang mati di hari Senin, Pak. Gimana Pak? Atas nama Binsor. Jadi Binsor masih. Jadi memang harimau kita ini kan dari pemeriksaan darah kemarin kan ada imposta ini tidak bisa disembuhkan, tapi masih mudah-mudahan ada mungkin saat bisa kembali. Jadi bisa ditegaskan Pak untuk harimau Sumatera khususnya yang tersisa hari ini ada berapa? Harimau Sumatera kita. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.